Pada hari ini di Syafapak. Semoga sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sama-sama hadir di sini di Syafapak ya dalam rangka beberapa acara yang mungkin akan kita laksanakan. Di antaranya mungkin satu ada sambutan dari Pak Ketua, sekaligus mungkin nanti akan menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan Himpunan Cabang Riau, baik kondisi sekarang maupun ke depan dan rencana-rencana yang akan datang. Dan juga nanti ada arisan ibu-ibu, mungkin ibu arisan di posisi terakhir aja. Dan juga rencana ada pengukuran kaos ya, kaos untuk kita seragam kita di HCR yang nanti akan sama Pak Yong, dipimpin oleh Pak Yong panitia isinya. Ada beberapa hal lagi yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua kita, Pak Amelius. Baik, untuk membersihkan waktu, marilah kita dengar sedikit sambutan dari Pak Amel, Pak Ketua. Silakan Pak Amel. Baik, Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar. Yang saya hormati rekan-rekan keberhasilan dari seksi bidang umum, bidang dakwah, begitu juga dengan rekan-rekan dari seksi koperasi yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, bisa dengar Pak Yong suaranya Pak Yong? Pak Yong, Ibu-ibu di sana panggil. bisa dengar suara kita? Oke, baik, kita mungkin untuk percepat waktu bahwa yang ingin kita sampaikan di sini yang pertama adalah tentang koperasi. Saya berharap semua anggota HCR dapat bergabung menjadi anggota koperasi. Nggak nyampe wireless suaranya. Dalam kehitungan koperasi kita mendapatkan hak dan pembagian yang sama-sama. Jadi ada poin-poin yang akan disampaikan oleh Pak Zulkifli kalau ada waktu tentang koperasi yang sebenarnya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kembali kami mengingatkan, saya berharap kepada kita semua anggota HCR untuk dapat menjadi anggota koperasi. Diharapkan dalam pembagian hasil nanti, kalau koperasi kita berjalan, kita mendapatkan hak yang sama dan besaran yang sama. Untuk tertibnya akan disampaikan oleh Pak Japrisian ke depannya. Dan dalam waktu dekat, HCR rakernas yang kerjasama di Cirebon. Jadi ini dua dia tidak pernah di South Cirebon. Nah, sebelumnya berharap bahwa apa yang telah disiapkan oleh Bapak di dalam itu agar dibaca bersama. Misalnya tentang panduan-panduan tentang Yakes. Jadi tolong dipahami bersama karena ada dua masalah yang sedang kita hadapi sekarang adalah termasuk kelalaian kita sendiri. Jadi misalnya yang pertama adalah kasus Ibu Kusni. Ya, jadi kasus Ibu Kusni itu setelah kita informasikan ke Yakes Jakarta, di dalam peraturan Yakes, kalau memang di daerah itu tidak ada rujukan Yakes, kita boleh di mana saja berobat dengan syarat 2x24 jam harus ada informasi ke Yakes. Nah inilah kesalahan kita satu hari kalau nggak salah dengan Pak Joni. Nah saya sudah berusaha nego ke Pak Yudo agar ditalangi dengan biaya 3 hari di Renang. Tapi kesimpulan dari pengurus di Jakarta tidak bisa dibantu untuk material karena kalau nanti dibantu dari Jakarta untuk material dan ini akan ekspos kemana-mana sehingga nanti Pak Yuda juga akan diserang orang bahwa kenapa Rio bisa, kita nggak bisa. Dan itu jadi pernyataan maaf juga bisa disampaikan kepada kita semua bahwa pusat sudah berusaha membantu. Jadi inilah kita sampaikan kembali kepada Bapak-bapak untuk hal-hal yang seperti ini tentang kesehatan silakan dibaca agar kita nanti lebih paham lagi.
Nah, kasus yang kedua adalah tentang Pak Kun. Jadi ada biaya yang ditanggung, ada biaya yang tidak ditanggung. Nah, ini juga akan kita sampaikan di Jakarta nanti. Nah, sekarang setiap himpunan cabang se-Indonesia yang sudah akan ikut di Cirebon nanti itu sudah 39 himpunan cabang yang akan ikut, dan semua sudah memberikan masukan secara WA ke Pak Yudo. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan di grup itu akan diakomodir oleh Pak Yudo, dan itu nanti akan dipertanyakan ke Yakis dan Pertamedika. Untuk informasi kita yang ada di Pekanbaru ini, alhamdulillah kita punya Yakis yang bekerja sama dengan 6 rumah sakit. Alhamdulillah. Jadi prinsipnya kita boleh berobat di mana saja. Kalau untuk di daerah kita di Riau ini yang tidak ada rujukan, mohon 2x24 jam segera dilaporkan. Itu poinnya. Nah, kalau kita membandingkan di daerah, Dumai jelas contohnya sama-sama Pertamina, tapi dia di bawah Pertamedika. Rujukannya hanya Sampingan dan RSUD. Nah, ini barusan pagi-pagi kita menggunakan keluhan dari kawan-kawan kita. Woi, jangan ngenyek lah kau, woi. Udahlah di shooting nggak ngenyek pula. Cuma itu lah, woi. Ada yang paling kecil itu adalah pensiun di Bali. Jadi ibu itu harus jalani operasi, tapi imbangnya itu rumah sakit Angguru itu Pertamedika itu ditolak itu dengan alasan Pertamina belum bayar disebelumnya seperti itu. Sehingga ibu itu bilang tidak ada operasi. Setelah di-cross ke Jakarta, rupanya rumah sakit Bali itu ada kesalahan dari penagihan. Nah, ketika dibangun lagi itu diperbaiki, rupanya rumah sakit di Bali itu terlambat memberi Bu Eri sehat. Nanti kita akan bawa permintaan kita yang seperti aksesoris yang dilengkapkan itu. Nanti solusinya apa? Selain itu saja yang kita sampaikan, saya berharap di bulan Desember kita sudah ada plan ke depan lagi, dan masyarakat tetap jalan, tetap kompak, tetap solid. Terutama saya mengharapkan dari seksi kooperasinya agar kita cepat-cepat bergerak, karena saya barusan kemarin ditelepon dari kawan di Dumai. Ini informasi bahwa ada sebuah perusahaan yang membutuhkan biaya cukup besar. Perusahaan itu kalau memang kita mampu membeli, kita punya income cukup besar bahwa APS, maksudnya itu SBPU yang ada di laut. Kalau di darat SBPU, jadi kalau di laut itu yang menggunakan kapal tongkang. Nah, itu sekarang ada salah satu PT yang kekurangan uang karena ada masalah di rumah tangganya, sehingga uangnya dilarikan. Nah, dia tuh butuh uang 3M untuk menebus utang-utang yang di bank. Nah, bagaimana? Orang itu sudah menyarankan kalau koperasi yang ngambil itu cepat, Pak. Kenapa? Koperasi bisa diminta jaminan ke bank. Misalnya kita punya uang 1 M aja lah. Jadi kita dengan modal kita yang 200 juta, kalau kita sekarang itu kan anggota koperasi ada 44, 5 juta kita per orang, ada berarti 250. Kalau perlu 1 M, ya kan tinggal ada 800 yang kekurangan, tinggal 800 orang ini siapa orangnya, itu kan punya peningkatan pembagian koperasi, itu pajak lebih jelas lagi. Nah, setelah itu kita jaminkan ke bank, dan ini disarankan oleh orang itu. Agar nanti pengembaliannya itu tidak melibatkan uang kita, jadi itu langsung dibayar dari keuntungan. Dan itu kita akan profit jutaan per hari. Ini masukan aja. Mudah-mudahan ini bisa berjalan cepat, terutama saya berharap dari rombongan Pak Adrizal ya untuk minyak curahnya. Itu aja Pak. Salah dan terkasar bahasa saya mohon maafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Hazar, Pak Darius. Jadi perlu diperjelas lagi bahwa kaitannya dengan Yakes itu tolong diperhatikan pertama ibu-ibu bapak-bapak, karena jujur kalau untuk di PKU ini kayaknya atau seluruh himpunan lah kayaknya kita yang paling enak. Kenapa? Kita 6 rumah sakit yang support kita ya. Jadi yang Yakes pun sudah sangat support. Jadi kita
inilah kita harus jaga komunikasi kita dengan rumah sakit ya. Jadi ini tugas kita lah, tugas Pak Ketua sama timnya nanti tetap harus kita konsisten melakukan lobby atau pendekatan atau approach ke rumah sakit rujukan kita. Itu perlu kita syukuri betul bahwa kita ini memang sudah sangat baik lah komunikasi kita, dan itu kita harus jaga. Kita maintain sedemikian rupa. Itu tadi dengan cara mungkin kita senam bersama atau apa kaitannya ngopi bareng mungkin. Jadi kita bukan hanya senam bersama dengan rumah sakit rujukan, mungkin juga nanti harus kopi bareng atau apalah yang kitanya untuk mempererat hubungan kita dengan rumah sakit rujukan kita. Baik, itu yang perlu kita syukuri ya di Pekanbaru ini. Mungkin ada hal yang lain mungkin terkait dengan koperasi. Jadi perjalanan koperasi cukup baik. Sekarang sudah ada siupnya lah istilahnya yang saya dapat informasi. Tinggal ke depan seperti apa, proyeknya apa, persediaan dana seperti apa. Mungkin yang jelas pasti kita support. Atau yang lain kita perlu ingat juga untuk dari ketua koperasi kita Pak Jefferson. Mungkin Pak Jefferson ingin menyampaikan sesuatu yang terkait dengan koperasi ya. Mana tahu nanti proyek-proyek yang luar biasa lah kita support bersama agar kita HCR semakin jaya, makin banyak duit. Kalau perlu kita kalau ada duit beli bus kita satu. Jadi kemana-mana kita ikut HCR kan. Ini bukan nggak muluk-muluk nih. Iya serius. Tuh ya nggak? Ya nggak Bu? Bu Butet katanya udah duponya 2 katanya. Nah, jadi kalau kita koperasi maju kita beli bus namanya bus HCR. Wah luar biasa betul. Ini bukan muluk-muluk, ini memang bisa jadi kenyataan kalau proyek kita bukan kaleng-kaleng. Ya, yang penting kita support semua. Baik Pak Jefferson silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mari kita puji Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat supaya keduanya juga pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di dana buatan ini. Semoga pertemuan kita ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lalu saya marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga di Allah nanti kita akan menemukan. Amin amin ya Allah. Baik bapak-bapak dan ibu yang berhadir pada hari ini, mungkin di sini saya tidak banyak berkomentar masalah koperasi kita, karena koperasi itu kalau kerja itu sudah 3 saya dapat kemarin. Cuma masalahnya satu saja, kita tidak punya uang modal, itu yang pertama. Yang kedua, sehebat apapun pekerjaan, terutama yang off the record ya, pekerjaan yang namanya pemerintah itu ada, cuma dia Memang HCR mantap. Kopi aku dari tadi. Ayo Pak Husnul, sayang kopi itu. Pak Husnul dulu. Iya. Mamang kita ini memang boleh lah. Sia-sia dia. Luar biasa. Transmigrasi dari kampus sebelah. HCR itu. Mak pensiun sekian persen di depan dan cash and carry juga. Ini ada rumah Pak. Jadi kalau sekian sudah saya hitung sekian itu dia minta 200. Dari 2,2 dia minta 200 cash and carry baru dikasih. Tapi kalau hitungan saya itu hitungan itu adalah lebih berat 600 sampai 200 juta per proyek. Itu kita di depan untuk ngasih dia itu banyak. Kalau nanti saya kasih duit pribadi saya, nanti kan nggak lucu. Pak Jeb dia mau makai koperasi, tapi dia sendiri yang untungnya. Nah, kan ini nggak enak. Jadi itu makanya kemarin, kalau bisa, itu makanya kemarin saya buka. Kalau kita bisa, yang 500.000 per paket itu, arti maksimum satu obligasi surat berharga itu adalah 500.000. Berarti satu orang kita 5 juta rupiah. Ya. Kalau 5 juta rupiah, kalau dikasih kita semuanya 40 orang, sudah terkumpul uang kita 200 juta. Tidak bisa kita dapat proyek. Satu proyeknya itu ya, yang 2,2 M tadi saya bilang.
itu tidak meleset kita 400-500 kita bersih. Kalau 400-500 bersih, keluarkan 100 untuk ini segala macam, satu orang kita sudah dapat kita tuh lebih kurang satu orang kita berapa dapatnya dari modal kita cuma sekian, itu bisa sampai 10 kali itu kasar hitungannya gue ya. Tapi nanti kalau kita mau hitung secara makro dan mikronya besar, yang pasti setiap proyek yang kita dapat akan beruntung. Jadi dengan sekarang itu tadi, mari kita beli obligasi yang sudah kita tawarkan dengan harga 500.000 per satu surat berharga. Maksimum kita 10 berarti 5 juta. 5 juta kali kita berapa orang? Itu sudah dapat kita satu. Hari ini terkumpul, minggu depan sudah dapat pekerjaan. Karena pekerjaan itu masih digantung sekarang posisinya. Cuma kita sanggup kita ngasih. Ada salah seorang dari kita kasih, kamu sanggup nggak ngasih? Mak, lagi pajak dulu segitu gitu, mana cari duit segitu gitu ya. Nah, jadi kalau kita mendapat pekerjaan, kita tidak mau yang namanya ada DP gitu. Kita maunya biar nampak uang kita itu, kita dapat pekerjaan, kita nanti minta 100% atau kebayang lu. Kalau kita nanti nampak bayar termin, nanti kita untuk hitung-hitungan kita itu nanti bagus. Kalau kita dapat pekerjaan langsung bayar itu lebih bagus. Dan untungan setiap orang yang ada obligasi, makin tinggi obligasinya, makin besar dia untungnya. Ingat, satu obligasi untuk bisa seperti ya, mungkin itu aja Pak Indra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Jefferson yang sedikit sudah memberikan rencana koperasi. Tapi mungkin perlu dibicarakan lagi di grup lah nanti ya. Iya kan, kalau Pak Jefferson. kita kan tidak bersuara. Kita kan sudah mulai mati. Aja, mungkin nanti perlu disampaikan di grup koperasi ya. Di grup koperasi perlu disampaikan mungkin ya, karena ada beberapa hal yang sangat penting, mungkin masalah jenis pekerjaan seperti apa, proyeknya kan, nilai proyeknya berapa kan, ada juga mungkin apakah dia masuk kualifikasi kita koperasi, ya kan? Ya, kalau masuk alhamdulillah kan. Terus lokasinya di mana, di Dumai atau di mana, durasi pekerjaan berapa lama, pembayarannya seperti apa, dan lagi juga mungkin Pak IC-nya siapa aja, itu mungkin itu yang lebih paham lagi Pak Husnul apa itu masalah itu. Husnul senyum-senyum aja kelihatannya. Kasih masukan Pak Husnul. Dan mungkin nanti transparansinya seperti apa, karena kaitannya koperasi ini kita harus betul-betul modal ada, kerjaan ada, go. Ya mungkin nanti itu bisa sampaikan lewat grup aja Pak Jika, jadi biar jelas. Jadi timelinenya jelas, waktu yang jelas, proyeknya apa, durasinya seperti apa yang tadi kita sampaikan. Baik, mudah-mudahan ini bisa kita laksana agar kita dapat sebuah bus wisata kita ya. Iya, kan mulut. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi kaitannya dengan pengukuran baju senam sudah ya, kalau senam sambil berjalan ya. Kayaknya sambil berjalan ya, jadi tulis aja lah.